Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas cara guru melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Bagaimana keseruannya? Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip ya untuk informasi lengkapnya. Seperti yang telah Bapak dan Ibu ketahui, dalam pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Kita bisa secara terus-menerus aktif mencari dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didik, sehingga kita betul-betul bisa memetakan mereka ke dalam kelompok-kelompok karakteristik yang berbeda-beda. Selalu membuka kesempatan untuk eksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas yang sifatnya terbuka, memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan, memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada dirinya dan juga satu sama lain, melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan untuk apa, mengapa, bagaimana mereka belajar. Peserta didik berlaku sebagai kolaborator dalam komunitas belajarnya, mengkomunikasikan ekspektasi dengan jelas kepada peserta didik, pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang dituju. Membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya satu dengan yang lainnya. Juga membangun rutinitas keseharian dengan membiasakan budaya positif, konsisten, dan menjadi teladan bagi peserta didik yang lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan penyesuaian guru terhadap proses pembelajaran, pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Strategi yang bisa kita lakukan adalah pendidik mengidentifikasi kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Pendidik menyediakan berbagai bahan dan media belajar untuk memberikan peserta didik alternatif pilihan bahan dan media belajar. Pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok, berpasangan, atau mandiri. Dengan menggunakan materi bacaan yang sama, pendidik dapat memberikan penugasan atau pertanyaan yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga kebutuhannya. Sebagai contoh, terkait dengan kesiapan, maka kita bisa melakukannya dengan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Hal ini berarti untuk memperlancar, maka pengelompokan diskusi harus bercampur dari berbagai macam karakteristik, sehingga memungkinkan tutor sebaya bisa menjelaskan kepada teman yang kesulitan dengan metode jigsaw Kemudian terkait dengan minat, diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Tadi terkait dengan kesiapan, kita bisa dengan menggunakan pertanyaan yang berbeda-beda tingkat level kesulitannya. Kemudian yang terkait dengan minat, maka kita bisa menggunakan pertanyaan sesuai dengan minat peserta didik, sehingga nanti tutor sebaya pun bisa memiliki minat yang sama, bisa saling mensupport. Kemudian kaitannya dengan kebutuhan belajar, diskusi kelas dengan chatting di media online, podcast, talkshow. Nah, tutor sebaya di kelompok besar, kecil, individu lewat video, gambar, lagu, dan seterusnya. Nah, ini lebih pada kebutuhan belajar di era digital ini memang harus menyesuaikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kegiatan siswa itu didominasi oleh kegiatan mereka mengakses produk-produk digital. Nah, kenapa tidak kita di dalam pembelajaran pun kita memanfaatkan hal tersebut menyesuaikan dengan
kondisi zaman saat ini. Ya biarkan mereka berkembang sesuai dengan zamannya, dengan keunikan mereka masing-masing. Yang terpenting adalah semua terwadai minat, bakat sesuai dengan kesiapannya. Buat satu ekosistem kolaboratif sehingga dalam ekosistem belajar yang kita ciptakan semuanya bisa saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang memiliki kelebihan juga tidak memiliki beban karena dia pun memiliki tantangan yang sama, tantangan yang lebih ya, yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, juga kesiapan yang dia miliki, sehingga dia pun tertantang untuk lebih maju lagi. Di samping itu, kolaboratif juga mengajarkan leadership, jiwa kepemimpinan, dan karakter-karakter yang lainnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.